Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah atas iman dan Islam yang diberikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang adil dalam kehidupan. Allah beberapa kali dalam Al-Quran menyebutkan kosakata adil, di mana Allah itu menyebutkan kalimat adil menjadi 3 makna. Adil dalam Al-Quran ini bisa kita maknai sebagai kalimat perintah, yakni agar kita berperilaku adil. Yang kedua, kalimat larangan, yakni Allah tidak menghendaki kita untuk tidak berperilaku adil. Dan yang ketiga, Allah menyebutkan dalam Al-Quran yang dapat kita maknai sebagai sebuah berita atas umat-umat terdahulu. Lantas, adil dalam kehidupan kita sehari-hari ini seperti apa? Pemahaman kecenderungan manusia memaknai adil dalam kehidupan ini menjadi 3 hal. Yang pertama, adil dimaknai sebagai objektivitas. Yang kedua, adil dimaknai sebagai proporsionalitas. Dan yang ketiga, adil dimaknai sebagai keseimbangan. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, objektif, proporsional, seimbang, ini kecenderungan alam akal kita berpikir adil 3 hal tadi. Lantas, bagaimanakah perilaku adil ini yang semestinya kita lakukan? Maka Islam mengajarkan bahwa manusia hendaknya berperilaku adil ke dalam 3 golongan. Yang pertama, perilaku adil kita dalam hal beragama, di mana kita sebagai umat muslim semestinya kita mampu menyeimbangkan dunia dan akhirat. Jangan sampai kita terbuai urusan dunia, kita lupa akhirat. Kita serius, kita fokus urusan akhirat, tetapi kita lalai atas keduniaan. Karena kita akan mampu mencapai akhirat dengan ilmu akal yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sebaliknya, kita mampu sukses dalam kehidupan dunia jika batin kita diimbangi dengan kejernihan nurani jiwa yang berasaskan nantinya mendapatkan kebaikan di akhirat. Yang kedua, adil kita itu semestinya dalam hal bermasyarakat. Islam tentu mengajarkan kita bagaimana kita dalam bermasyarakat mampu menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan banyak orang. Harus seimbang. Tidak boleh kita hidup dalam dunia ini, kita sebagai umat muslim hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli terhadap masyarakat. Begitu juga sebaliknya, kita dalam kehidupan masyarakat semestinya mampu turut serta dalam hal-hal yang bermasyarakat. Lantas yang ketiga, implementasi daripada adil golongannya dalam hal perilaku kita, yakni dalam bernegara. Islam mengajarkan hal ini, bagaimana umat muslim semestinya dalam bernegara mampu mengimplementasikan sikap adil. Contohnya yakni pada saat hari ini kita menjadi rakyat biasa, maka jadilah rakyat yang berperilaku adil terhadap pemimpinnya, memposisikan diri pada posisinya, agar tatanan negara ini bisa berjalan dengan baik dan damai.
Begitu juga mungkin pada saatnya kelak kita diamani oleh Allah menjadi seorang pemimpin. Maka jadilah seorang pemimpin yang adil terhadap rakyat-rakyatnya. Sehingga kecenderungan menjadi pemimpin tidak lagi seolah-olah dia sebagai pemilik dan penguasa atas segala apa yang ada di negara itu. Maka penting kita sebagai muslim mari bersama-sama untuk belajar menempatkan adil ini dalam hal yang pertama beragama, yang kedua bermasyarakat, yang ketiga dalam bernegara. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih tantangan kita dalam menerapkan sikap adil ini? Tantangan yang pertama adalah kecintaan. Jelas Allah ini beberapa kali menceritakan dalam Al-Quran, orang kalau sudah mencintai sesuatu kadang lupa dia, dibutakan atas cintanya itu terhadap apa yang sedang ia inginkan. Dia menginginkan jabatan sebagai pemimpin selama-lamanya atau sekian tahun, sekian periode. Dia lupa bahwa harusnya kita bisa berperilaku adil dengan baik. Saking cintanya kita terhadap harta, kita lupa terhadap keperluan, kepentingan, dan kebutuhan teman-teman atau masyarakat. Yang kedua, tantangan kita dalam menerapkan adil, yakni kebalikan dari kecintaan adalah kebencian. Ini jelas Allah itu mencontohkan, menggambarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jelas sekali di sini Allah itu menegaskan kepada kita sebagai umat muslim, kita boleh jadi tidak menyenangi sesuatu yang kita tidak senangi, itu justru bisa jadi oleh Allah itu ada kebaikan yang sangat besar untuk kita. Makanya mari kita sebagai umat muslim teruslah dan terus belajar menggali ilmu agama untuk kita mampu lebih jauh cara memandang kita, karena kita memang diberi keterbatasan cara pandang, karena Allah sangat luas cara pandangnya. Bisa jadi bagi kita jelek, bagi Allah baik. Bagi kita baik, bisa jadi bagi Allah jelek. Demikian kurang lebihnya yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kami akhiri. Fattaqullaha mastata'tum. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.